Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di malam hari ini kembali kami akan ketengahkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari studio mini di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji hal-hal yang menarik, yakni dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Saudaraku seiman dan seakidah, Anda dapat menyimak kajian ini dan juga bisa berpartisipasi untuk memperdalam pembahasan kita dengan mengirimkan pertanyaan Anda tentu saja di nomor 0218236543 atau 0819896543. Dan untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Al-Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Dan kita yakin bahwa Allah akan menyempurnakan agamanya, menyampaikan agamanya, menegakkan agamanya di muka bumi ini, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Dan itu sudah terjadi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai mereka yang meniti jalan-jalan Rasul menuju kepada Allah Jalla Jalaluhu. Amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun engkau berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Malam ini malam tanggal 3 bulan Muharram 1438 Hijriah, sebagai pertanda umat Islam sudah 1427 tahun yang lalu ditinggal mati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad akan meninggal dunia. Karena Muhammad alaihi salatu wassalam adalah manusia biasa yang tercipta dari tanah, tapi Allah menjadikannya hamba utusannya. Tapi engkau akan mati. Wa innahum mayyitun. Dan mereka akan mati. Namun tidak berarti dengan ditinggalnya umat Islam oleh Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam itu berhenti, tidak berjalan. Tidak. Nabi alaihi salatu wassalam 1427 tahun yang lalu pernah menginformasikan bahwa Islam itu akan sampai ke Indonesia. Islam itu akan sampai ke Cilengsi, akan sampai ke Jember ini, akan sampai ke hutan-hutan yang ada di Papua, dan di tengah-tengah hutan Kalimantan.
beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, sayablughu hadzal din ma balaghal lail wan nahar. Agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Dari kemanapun kita pergi, dengan izin Allah, kita akan mendapatkan agama Allah ini. Namun kita melihat tidak sedikit usaha-usaha iblis dan usaha-usaha para pengekor iblis dari orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah SWT, yang berusaha untuk menjadikan agama Islam ini terkesan agama yang buruk, agama yang tidak toleran, agama yang keras, mengajarkan radikal kepada pengikutnya, agama yang suka membuat teror. Nah, itu tuh usaha-usaha iblis untuk membuat orang tidak simpati kepada Islam, bahkan membuat orang Islam sendiri jadi malu untuk menunjukkan keislaman mereka, karena adanya Islamofobia, penyakit yang ditebarkan anti-Islam. Tapi jangan takut, nahnu mu'minin, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam wal aqibatu lil muttaqin, dan pada akhirnya kejayaan, akhir kebaikan adalah untuk umat Islam. Akan tetapi bukan berarti kita diam, berpangku tangan, tidak berbuat, tidak bertindak. Kita harus berusaha, kita harus berjuang, dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan harta, jiwa, demi agar orang-orang mengenal Islam yang sebenarnya. Karena munculnya aliran-aliran yang ngebom sana, ngebom sini, sebagian umat Islam, na'udzubillah min dzalik, yang mungkin tembak sana, tembak sini, ada yang menggunakan pisau untuk membuat keonaran. Itu bukan dari Islam. Maka kita mengkaji kitab Sahih Bukhari agar kita benar-benar mengerti apa itu Islam yang dikatakan rahmatan lil alamin, agar kita nih yang ngaku orang Islam mengerti apa itu Islam dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan. Tidak seperti kebanyakan umat Islam yang tidak peduli sama agamanya, yang tidak pernah marah untuk Sang Pencipta. Dia hanya marah untuk diri sendiri. Ketika dirinya yang dicela, ketika kehormatannya yang direndahkan, tatkala keluarganya yang dihina, dia Masya Allah, dia berusaha untuk membangunkan semua yang tidur. Dengan segala kekuatan dan tenaga dia membela dirinya, tapi tatkala agama Allah yang dicela, dia diam, membungkam 1000 bahasa. Itu kebanyakan. Ya mudah-mudahan ana salah, tidak kebanyakan. Tapi yang ana lihat, banyak umat Islam tidak care, tidak peduli dengan orang-orang yang tidak sholat. Urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Kapan kita marah untuk Allah? Demi untuk menebarkan kedamaian di muka bumi ini. Al-Imam Bukhari membuat sebuah bab di sini, bab nomor 174 dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Beliau mengatakan babun irham man fil ard. Bab kasihilah siapa yang di bumi. Ini adalah petikan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan mengasihi kalian. Allah Jalla Jalaluh. Dan kita umat Islam meyakini bahwa Allah berada di atas
atas sana tinggi. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Amalan-amalan hamba diangkat kepada Allah. Al-Quran turun dari sana. Dan Allah jelaskan di banyak ayat dalam Al-Quranul Karim, menunjukkan bahwa dia berada di atas sana. Allah berfirman, "Aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis sama'i ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir." Apakah kalian merasa aman dengan yang ada di atas langit sana? Merasa aman? Pemirsa Raja TV dan pendengar dari Raja rahimakumullah, Al-Imam Bukhari tatkala menyebutkan bab ini agar setiap muslim menumbuhkan di dalam jiwanya, kalau dia ingin dirahmati Allah, kalau dia mengharapkan kasih sayang dari Sang Pencipta, maka caranya engkau mengasihi yang di bumi. Engkau kasih ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala haddatsana Hafiz bin Umar, qala haddatsana Syu'bah an Abdul Malik ibn Umair an Qabisah ibn Jabir an Umar qala la yurham man la yarham wa la yughfar liman la yaghfir wa la yutabu ala man la yatub wa la yuwaqqa man la yatawaqqa. Hadis ini sebenarnya berulang dari athar terakhir yang kita baca. Ini menandakan pentingnya bab ini, bab mengasihi yang di bumi. Apa yang ada di bumi itu sebenarnya? Ada serangga, ada binatang mamalia, ada manusia, ada mukmin, ada kafir, ada orang dewasa, ada orang yang sudah sepuh, yang tua, ada orang-orang yang masih bayi, yang masih kecil, yang butuh perhatian, butuh kasih sayang. Maka di sini athar dari Umar bin Khattab mengatakan, la yurham man la yarham. Tidak bakal dikasihi orang yang tidak mengasihi. Kita tuh dulu diajarin sama guru di SD, bagaimana kita bersikap dalam kehidupan ini, dalam bermasyarakat. Guru SD itu Anda masih ingat ngajarin, kalau kau itu dicubit sakit, jangan nyubit orang. Itu sebuah kaidah yang perlu kita praktekkan. Kalau kau tahu dicubit itu sakit, kau jangan nyubit orang. Kalau kau ingin dikasihin orang, kau harus ngasihin orang. Kalau kau ingin dikasihin Allah, kau harus mengasihi ciptaan Allah. Man la yurham man la yurham man la yarham. Tidak bakalan dikasihi orang yang tidak mengasihi. Engkau berdoa, engkau memohon kepada Allah, Allahumma rahmataka arju, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni, Allahumma inni as'aluka an tarhamani. Doa nih minta rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi prakteknya engkau nggak pandai mengasihin orang. Tuh doa kita buat orang tua apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, kasihilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah merawatku ketika aku kecil. Minta rahmat sama Allah. Tapi kita harus merahmatin orang, merahmatin ciptaan Allah, merahmatin yang ada di bumi. Tuh Islam nih ngajarin kasih sayang. Bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ada kamera, lensa kamera lagi nyuting kita pura-pura baik sama orang, kita pura-pura bantu orang, kita ingin menunjukkan kepada orang kalau kita nih baik, kita ini pengasih kepada mereka. Lah, mayan fa. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu mengawasi kalian. Nggak perlu kamera-kamera itu tuh kemudian diupload, kemudian ditayangkan di televisi. Seluruh penduduk Indonesia menyaksikan fulan orang yang pengasih, penyayang.
Umat Islam berbuat baik itu karena Allah. Mau ada yang ngeliat, nggak ada yang ngeliat, dia tetap mengasihin. Nih, sebuah prinsip hidup seorang muslim. Dia tahu kalau dia tidak mengasihi, Allah tidak bakal ngasihin dia. Wala yughfar liman la yaghfir. Dan tidak bakal diampuni. Tidak diampuni itu orang yang tidak pandai mengampuni orang lain. Mengingatkan kembali kalau kita ini banyak dosa. Kita berharap Allah mengampuni dosa kita. Setiap selesai sholat kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Duduk di antara dua sujud kita mengatakan Rabbighfirli warhamni. Kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dirimu tidak pandai memaafkan orang, tidak pandai mengampuni orang, yang orang itu menyakiti dirimu, maka harapanmu memohon ampunan kepada Allah perlu diperbaiki. Karena tidak bakal diampuni orang yang tidak mengampuni. Allah tuh Ghafurur Rahim. Kita ini disuruh belajar Asma'ullahul Husna. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma'. Mi'atan illa wahidah. Man ahsaha dakhala al-jannah." Allah tuh memiliki 99 nama yang indah, 100 kurang 1. Barang siapa yang bisa menghitungnya, maka dia bakal masuk surga. Menghitung gimana maksudnya? Menghitung angkanya, kita hafalin, oke. Yang kedua, kita menghitung dan memahaminya. Kita hafalin karena ada orang yang hafal Asma'ullahul Husna tapi tidak ngerti. Hanya sekedar mengulang-ulangi belaka. Tapi ini derajat yang lebih tinggi lagi, dia faham tuh. Apa artinya Ar-Rahman, apa artinya Ar-Rahim, dia faham apa artinya Al-Kabir, Al-Muta'al. Dia faham. Tingkatan yang ketiga, orang yang menghafal, memahami, kemudian mempraktekkan apa yang dia fahami dari situ. Dia faham Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengawasi, maka dia beriman, aku lagi diawasi sama Allah. Dia beriman bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, Allah maha pengampun dan Allah maha pengasih. Dia berusaha untuk berbagi kasih dan sayang kepada umat manusia. Nih, kita belajar Asmaul Husna itu untuk itu tujuannya. Yang paling utama tentunya, selain berdoa dengan Asma'ullahul Husna. Wala yutab ala man la yatub. Tidak akan diberi taubat orang yang tidak menerima taubat orang. Kadang-kadang ini orang udah berbuat salah, iya dia parah lah. Lalu dia bilang minta maaf, minta diterima taubatnya, ada orang yang menolak. Kau udah berkali-kali nyakitin aku, enggak ada maaf buat engkau, enggak ada taubat buat engkau. Tapi kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada umatnya, beliau ingin menggambarkan kepada umatnya bagaimana besarnya rahmat yang seharusnya seorang muslim bagikan kepada umat manusia. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, tatkala seluruh penduduk Mekah itu tunduk kepada beliau alaihi salatu wassalam, beliau masuk ke dalam kota Mekah dalam kondisi menundukkan wajahnya sehingga dagunya menyentuh dadanya, naik onta dengan ikat kepala hitam. Beliau alaihi salatu wassalam membaca, "Inna fatahna laka fatham mubina." Dia menisbatkan kemenangan itu dari Allah Jalla Jalla. Ini dari Allah ini. Allah yang bisa menaklukkan mereka. Allah yang membukakan itu untuk mereka. Lalu dikumpulin penduduk Mekah yang mereka menyakiti Rasul SAW, yang mereka menindas Nabi SAW, yang mereka catatan buruk penduduk Mekah terhadap Rasul SAW dan para sahabatnya itu masih teringat sama mereka. Nabi SAW 13 tahun berada di Mekah bersama sahabatnya. Sebagian sahabatnya terluka, tersiksa, bahkan dibantai sampai mati. Rasul SAW hijrah ke kota Madinah, namun itu tidak membuat penduduk Mekah berhenti untuk melukai orang-orang yang beriman.
Tapi tatkala Rasul SAW masuk ke kota Mekah dengan kemenangan, yang semua penduduk Mekah berada dalam genggaman beliau pada waktu itu, tentunya atas kehendak Allah SWT. Apa kata Rasul SAW ketika dikumpulin semua orang tuh? Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, idhabu fa antum tulaqa. Kalian silahkan pergi semuanya, kalian bebas, mau ngapain bebas kalian. Allahu Akbar. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Islam tuh nggak memaksa. Bahkan Safwan ibn Umayyah, bagaimana dia bencinya kepada Islam. Tatkala dia melihat nih, nggak dengar lagi. Karena sebagian orang masih dengar Islam tuh kayak gini, Islam tuh kayak gini. Kau perlu lihat nih Islam dari sumbernya yang murni. Kau perlu mengkaji apa tuh Islam yang sebenarnya. Dari mana? Dari sumbernya yang murni. Tatkala Safwan bin Umayyah melihat kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat indahnya agama Allah, melihat rahmat yang masuk ke relung-relung hati mereka, maka Sufyan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini yang terjadi di Eropa sekarang nih, yang ditakutkan oleh orang-orang di Amerika. Bagaimana Islam ini mulai mewarnai di sana. Orang-orang mulai tertarik sama Islam. Dulu mereka masih bisa ditutup-tutupin tuh Islam tuh nggak benar macam-macam. Tapi sekarang orang sudah bisa baca Quran. Klik Quran.com, dapat tuh Quran. Mau terjemahan pakai bahasa apa? Klik yang Prancis, yang Itali, yang Jerman, yang Belanda, yang Jepang, yang Cina, yang Rusia. Klik, kau akan dapatkan. Dan kau lihat tuh, kitabnya umat Islam dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kitabnya umat Islam. Nabi alaihissalatu mencontohkan. Maka kita pun umat Islam paling tidak bisa mempraktekkan sebagian. Ya semuanya seharusnya. Tapi paling tidak kita berusaha untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa. Dan orang yang tidak menyelamatkan dirinya dari kemungkaran, maka tidak akan dijaga. Tetap berbuat dosa. Tetap di tempat orang-orang berbuat dosa. Memang kerjaannya itu di situ. Bagaimana orang tidak akan kena api apabila dia bermain api? Bagaimana orang tidak akan basah tatkala dia bermain hujan? Maka orang yang ingin tidak basah, jangan main hujan. Disebutkan dalam asar ini, kalau kau jaga dirimu dari perbuatan dosa, Allah bakal jaga. Tinggalkan tempat-tempat yang memang membuatmu berbuat dosa. Cari tempat-tempat yang baik. Cari kawan-kawan yang mengingatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. InsyaAllah kau akan dijaga. Tapi ini asar yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Musaddad, qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim, qala haddatsana Ziyad bin Mikhraq an Muawiyah ibn Qurrah an abihi qala qala rajulun ya Rasulullah inni la azbahu syah fa arhamuha aw qala inni la arhamu syata an azbahaha qala wasyatu in rahimtaha rahimakallah marratain. Kata Imam Bukhari, telah mengajarkan kepadaku Musaddad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail ibn Ibrahim, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ziyad bin Mikhraq dari Muawiyah ibn Qurrah. Muawiyah meriwayatkan dari ayahnya Qurrah ibn Iyas al-Muzani, dia berkata, nih sahabat ceritanya, antum kalau lihat nih bagaimana agama Allah ini dijaga dengan sanad. Hadis-hadis Rasul itu disampaikan bukan katanya. Katanya Nabi berkata, bukan katanya ini. Benar nih katanya. Fulan dengar dari Fulan, Fulan dengar dari Fulan, Fulan dengar dari Fulan. Fulan nih semuanya orang terpercaya. Nggak ada yang pembohong. Kalau pembohong, tolak tuh hadis. Qurrah ibn Iyas al-Muzani, ini Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya, dia bercerita
Apa kata dia? Qala rajulun ya Rasulullah. Ada seorang lelaki yang berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semoga salawat Allah dan rahmatnya dan salamnya senantiasa tercurahkan untuk beliau. Orang ini mengatakan, inni la adbahu syata fa arhamah. Aku ini benar-benar mau motong kambing, tapi aku kesian sama itu kambing. Atau dia berkata, inilah arhamu syata an adzabah. Aku ini benar-benar kesian sama kambing, untuk aku sembelih itu kesian sama kambing itu. Apa kata Rasulullah SAW? Wasya, dan kambing. In rahimtaha, kalau engkau mengasihinya, kambing ini bukan manusia, kambing. Kalau kau mengasihi kambing, rahimakallah, Allah akan mengasihimu. Allahu Akbar. Kita lihat bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang sampai kepada kambing yang mau kita makan, yang mau kita sembelih. Sekarang apa atau bagaimana prakteknya orang yang mengasihi kambing? Dia memotong kambing. Yang pertama, kalau kau memang kesian sama tuh kambing, maka kau harus asah pisau itu sampai tajam. Yang pertama. Yang kedua, jangan mengasah di depan kambingnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang sahabat, dia memotong kambing. Rupanya pisaunya belum tajam. Tuh kambing udah diinjek pipinya, dia ngasah. Dia asah, tuh kambing ngeliatin nih. Ditegur sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kau mau rasakan kepada tuh kambing 2 kali mati. Bayangkan, kita pun disuruh peduli terhadap perasaan kambing. Kambing nih, kita mau potong, kita harus peduli sama dia. Kemudian yang ketiga, kalau kau cinta sama tuh kambing, kau benar-benar mengasihi itu kambing, ya kasih makan yang benar. Karena mau dipotong gak dikasih makan, gak dikasih minum, itu kau tidak mengasihi kambing berarti. Kemudian yang keempat, kalau kau memang mengasihi kambing, engkau seharusnya tidak menyembelih dia sedangkan saudaranya ngeliat. Tuh kadang-kala terjadi motong kurban, potong sini, yang lainnya pada ngeliatin itu saudaranya dipotong. Cuma memang nggak kelihatan ya lehernya kambing. Kalau kelihatan tuh bagaimana dia nelen ludah gitu. Allahu Akbar, sahibku udah mati. Kalau dia ngelihat sahibnya dikulitin, nggak. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala pernah melihat seorang hendak memotong kambing itu, diseret dengan kuat, dipukul sama Umar tuh orang. Yang benar kau terhadap tuh kambing. Kambing nih, kita bicara kambing binatang, bukan manusia. Apalagi manusia yang Allah katakan walaqad karramna bani Adam, kami sudah memuliakan anak Adam. Islam tuh menghargai kambing, apalagi manusia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini, kalau engkau menyayangi itu kambing, Allah akan menyayangimu. Allah akan menyayangimu. Jadi kita berbuat, seorang mukmin ketika melakukan kebaikan lillahi ta'ala, untuk Allah Jalla Jalla, di mana Allah melihat dia, Allah mengawasi dia, dan Allah tahu dengan apa yang terbetik dalam hatinya, sehingga Allah akan mengasihi dia. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang mengasihi akan Allah kasih, walaupun terhadap kambing. Babnya tentang mengasihi yang di bumi. Ini kambing hanya sebuah contoh. Kita mengasihin kucing, kita mengasihin ayam, kita mengasihin burung, peliharaan-peliharaan kita kasihin. Kita mengasihin ikan. Ada orang pelihara ikan nggak pernah dikasih makan tuh ikan. Kadang-kadang airnya sampai kotor, sampai susah mungkin buat ikan itu untuk bernafas. Tapi ada orang-orang yang mengasihi binatang. Dia tahu nih ikan, dia butuh. Anda pernah ketemu sahib, Masya Allah, dia cerita bagaimana dia begitu penyayangnya kepada ikan. Dia cerita, nih ikan Ustaz, itu butuh oksigen.
Jadi dalam satu tempat itu nggak boleh terlalu banyak ikannya. Jadi dia, ya Anda nggak ngerti tuh bahasanya orang yang pinter masalah kayak gituan. Jadi ini perlu oksigen sekian, dari jumlah ikannya harus sekian. Kemudian airnya itu harus diputar lagi. Ini termasuk kasih sayang jemaah. Kita kadang-kadang melihat ada orang punya kolam ikan, Allahu Akbar, kolam ikannya, sampai ikannya itu semua pada keluar. Sama mulutnya, Karena apa? Kekurangan oksigen. Kita tuh dapat pahala mengasihi dia. Allah akan ngasihin kita. Begitu pula ayam. Ada ayam mungkin yang kedinginan, kena hujan, lalu kita ambil, kita kasih lampu, kita hangatkan. Ini termasuk kasih sayang. Allah akan mengasihi kita kalau kita mengasihin binatang, apalagi mengasihin manusia. Makanya apa yang terjadi, na'udzubillah, di Syam, di Suriah, apa yang dilakukan oleh Bashar Assad bersama bala tentaranya, bersama koalisinya Rusia, ngebom sana ngebom sini. Kita lihat anak-anak kecil, Allahu Akbar, dengan darah di wajahnya. Dia kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan saudaranya. Dia nggak tahu hendak berbuat apa. Aina rahmah? Mana kasih sayang mereka? Mana orang-orang di dunia yang mengatakan ini kita harus mengasihi orang, mereka yang senantiasa menendangkan lagu-lagu tentang HAM, tentang hak asasi manusia, tentang persamaan. Tatkala terjadi di Rusia, umat Islam dibantai, kemana mereka? Kumpul sana, musyawarah sini. Tiap hari terus dibantai umat Islam. Wain rahmah? Mana rahmat itu? Apa kita nggak punya kasih sayang, jemaah? Membiarkan hal itu terjadi. Kita ini umat Islam juga kadang-kala nggak urusan sama urusan saudaranya. Ada orang Islam kalau kau tanya apa yang terjadi di Suriah, nggak tahu apa-apa. Tapi dia mengikuti berita-berita tentang, atau mengikuti film-film, sinetron ini itu. Saudaranya dibantai di sana, dia diam. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min kulli syarr. Kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan. Semoga Allah tidak mencabut kasih sayangnya untuk kita. Tapi hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah an Mansur, qala sami'tu Aba Uthman maula al-Mughirah ibn Syu'bah yaqulu sami'tu Aba Hurairah yaqulu sami'tu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-masduq Abul Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul la tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Adam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah dari Mansur. Mansur berkata, aku mendengar Abu Uthman maula Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiq. Nabi itu yang benar ucapannya. Al-masduq yang dibenarkan, beliau jujur dalam ucapan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan melainkan adalah wahyu diwahyukan kepada beliau. Apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW benar. Nabi menceritakan kepada kita tentang umat-umat sebelum Islam, tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, tentang Nabi Musa dan Khadir. Orang-orang menanyakan hal itu, Nabi sampaikan dan semuanya benar. Nabi tidak tahu dengan yang gaib. La. Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu dengan yang gaib. Tapi Allah menyampaikannya kepada Rasulullah SAW sebagai wahyu. Dan Nabi menyampaikan kepada kita tentang hal-hal yang bakal terjadi. Nanti Ammar bin Yasir akan terbunuh. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, taqtuluka fi'atul baghiyah.
akan membunuh kelompok yang zalim. Nabi SAW menceritakan nanti bakal terjadi banyak gempa sebelum kiamat. Dan kita sudah merasakan gempa mulai sering terjadi. Gunung-gunung Merapi yang awalnya sudah tidur, yang dikatakan sudah mati, mulai hidup. Batuk-batuk. Gempa di sana, gempa di sini, longsor di sana, longsor di sini. Itu beliau sampaikan, beliau as-sadiqul masduq. Yang beliau ucapkan benar. Ini Abu Hurairah sebelum menyampaikan sabda Rasul SAW, beliau ingin menekankan hal ini dengan mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi alaihi salatu wassalam, yang beliau adalah as-sadiq, beliau adalah al-masduq, Abul Qasim. Kunyahnya Nabi alaihi salatu wassalam Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Rahmat itu tidak akan dicabut kecuali dari orang yang syaqi, yang melarat. Orang kalau sudah dicabut rahmat dari hatinya, maka tidak ada tempat bagi dia kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sini anak akan bacakan firman Allah. Di surat Hud surat Hud ayat 105 sampai 108 kira-kira. Allah mengatakan, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih faminhum syaqi wa sa'id. Pada hari orang-orang akan datang dan tidak akan berbicara satupun jiwa kecuali dengan izin Allah. Itu orang-orang yang dibangkitkan dari kubur mereka, digiring ke padang mahsyar, ke satu tempat, miliaran manusia. Entah berapa jumlah manusia dari mulai penciptaan Adam alaihissalam sampai kelak terjadi kiamat. Lalu Allah menyebutkan faminhum syaqi wa sa'id. Mereka terbagi menjadi dua. Ada yang syaqi, ada orang-orang yang celaka, orang-orang yang melarat, orang-orang yang sengsara. Tapi ada juga yang sa'id, orang yang berbahagia. Terus bagaimana dengan orang-orang yang sengsara ini? Allah mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Kata Allah, adapun orang-orang yang sengsara, yang syaqi, yang dicabut rahmat dari hati mereka, maka mereka akan berada di dalam api neraka. Lahum fiha, mereka di sana akan memiliki zafir wa syahik. Ini seperti desahan himar, keledai kalau lagi menjerit, kalau narik nafasnya, kalau membuang nafasnya, mereka akan dalam kondisi diadab di situ. Maka para jamaah, kalau antum melihat nih, diri antum udah nggak tergerak hatinya untuk menyayangi, baik itu manusia, anak kecil atau binatang. Ada orang-orang yang ada kucing ditendang, ada anak-anak dipukul, udah nggak ada kasih sayang. Istrinya juga seperti itu dia perlakukan. Maka hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa di antara tanda-tanda rahmat itu mencium anak kecil. Anaknya salaman dicium, mau tidur dicium, diliatin anaknya. Subhanallah. Itu tanda rahmat. Dan kau sayang. Cium keningnya sebagai tanda kau ini mengasihi. Takut nih kita. Nabi SAW ketika ketemu sama Al-Aqra bin Habis, yang dia melihat Nabi SAW mencium Hasan dan Husain,
Apa kata Aqra' bin Habis mengatakan, inna li 'ashra minal awlad. Aku punya 10 anak, ma qabbaltu wala wahidan minhum. Satu pun enggak ada yang aku cium. Apa kata Rasul SAW melihat kepada Aqra' bin Habis? Apa yang bisa kau lakukan kalau Allah sudah mencabut rahmat dari dirimu? Sengsara jemaah. Maka kita perlu hati-hati. Kita perlu mengkoreksi diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang syaqi. Allah katakan khalidina fiha ma damatis samawat wal ard illa ma syaa rabbuk. Kekal tuh selama-lamanya di dalam api neraka, selama langit dan bumi, kecuali Allah berkehendak. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Rabbmu itu, Allah itu melakukan apa saja yang dia kehendaki. Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam bab sayangilah yang di bumi, supaya kita nih disayangi Allah. Orang kalau disayangi Allah SWT, insya Allah masuk surga. Karena nggak ada orang masuk surga gara-gara amalannya. Sebagai pengganti amalan itu nggak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Nggak ada di antara kalian yang masuk surga sebagai pengganti dari amalannya. Nggak ada. Walaupun kau 1000 tahun kerjanya beribadah, walaupun kau 100 juta tahun beribadah kepada Allah SWT, tapi itu nggak bisa sebagai pengganti surga yang Allah akan berikan kepadamu. Para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasulullah SAW, kau tidak akan masuk surga sebagai pengganti Allah. Hatta ana, sampai aku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah meliputi aku dengan rahmatnya, aku akan masuk surga. Maka di sini, kalau kita berharap rahmat Allah, kita ingin Allah merahmati anak-anak kita, maka rahmatilah yang di bumi. Anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang minta-minta. Kadang-kadang kita punya keponakan yatim, kau kasihi dia, Allah akan mengasihi. Maka rahmat itu tidak akan dicabut kecuali dari orang yang syaqi, orang yang melarat, jemaah. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang terakhir dari bab ini, Al-Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Musaddad قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني قيس قال أخبرني جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musaddad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yahya dari Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Qais, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Yusufu hadhil ummah, sahabat Nabi yang paling ganteng, Jarir bin Abdullah. Masya Allah. Dia meriwayatkan dari Nabi SAW, man la yarhamin nas la yarhamullah. Barang siapa yang tidak mengasihi manusia, Allah tidak akan mengasihi dia. Subhanallah, dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan tentang rahmat kepada binatang. Karena babnya tentang mengasihi yang di bumi. Binatang nih di bumi. Lalu beliau tutup dengan tentang manusia. Siapa yang tidak mengasihi manusia, maka Allah tidak akan mengasihi dia. Siapa aja tuh. Kalau dia tidak mengasihi manusia, Allah tidak akan mengasihi dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebut tentang beliau, bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu sangat pengasih kepada orang-orang yang beriman. Naam. Tapi untuk orang kafir pun, subhanallah. Kita lihat bagaimana kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau diusir dari kota Mekah, lalu beliau hijrah ke Taif. Beliau hendak berdakwah di Taif. Berangkat ke Taif nih. Sampai Taif, dilemparin batu. Orang-orang Taif menolak dakwah Nabi SAW. Padahal Nabi ngomong, kalau kalian menolak dakwaku, ya udah nggak apa-apa, tapi tolong jangan disebarkan tentang kedatanganku ke sini.
Ternyata sama orang-orang Taif malah disebarin, dikumpulin anak-anak kecil sama anak-anak yang nggak bener supaya mengusir Nabi alaihissalam, sambil dilemparin batu, dihina, dicela alaihissalam. Akhirnya pulang menuju ke Mekah. Di tengah jalan ketika Rasul SAW berjalan dalam kondisi penuh kesedihan hatinya karena dakwah yang beliau sampaikan ditolak, plus mendapatkan beberapa tindakan anarkis dari penduduk Taif. Datang malaikat Jibril menjumpai Nabi alaihissalam. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, hadza malakul jibal. Ini nih ada malaikat gunung. Dia datang kepadamu, kau suruh apa aja dia lakukan. In syi'ta. Apa kata malaikat gunung ini? In syi'ta an udbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau kau berkehendak Muhammad, aku akan timpakan dua gunung ini kepada penduduk Mekah. Sebagai mengatakan kepada penduduk Taif, sebagai mengatakan kepada penduduk Mekah maksudnya. Karena penyebab diusirnya Rasul SAW dari kota Mekah adalah orang-orang Mekah. Yaitu dua gunung, Jabal Al-Akhsyaban ini disebutkan Jabal Abi Qubais sama Jabal Qayquan. Dua gunung ini. Kalau kau mau, akan dicabut dua gunung itu dan ditimpakan kepada semua penduduk Mekah. Apa kata Rasul SAW? Enggak. Aku berharap, nih lihat nih kasih sayang Rasul SAW. Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka, dari anak keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kasih sayang beliau? Kita tuh kalau sakit hati sama orang, kita akan benci. Umpamanya kita nih ada masalah sama fulan, kita akan benci sama istrinya, kita akan benci sama anak-anaknya, kita akan benci sama cucu-cucunya. Jadi nggak suka semuanya. Kenapa kok harus seperti itu? Dan kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau disakiti oleh orang-orang itu, tapi beliau berharap kebaikan buat orang-orang tersebut. Semoga dikeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka zaman kita ini umat Islam harus menjadi contoh, menjadi pionir yang menunjukkan rahmat Islam. Dan jangan malu untuk menunjukkan kau seorang muslim. Tunjukkan kau Islam. Kalau kau Islam tapi nggak ngerti Islam, ya belajar Islam. Karena terus terang di antara jutaan umat Islam di Indonesia ini, yang mereka Islamnya itu karena keyakinan, dari mengkaji, memahami, kemudian menghayati itu Islam, wallahu a'lam berapa banyak. Tapi insya Allah seorang muslim, ketika dia belajar, ketika dia faham, membaca hadis-hadis Nabi SAW tentang rahmat dan kasih sayang, dia berusaha untuk mempraktekannya. Bukan hanya kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang kafir pun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengasihi mereka. Penduduk Mekah yang pernah memboikot Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat Nabi yang namanya Thumamah bin Athal. Ini Thumamah Sayyidu Bani Hanifah. Dia ini pemimpinnya Bani Hanifah, yang orang Mekah ini dapat gandum dari Bani Hanifah di Riyadh sana, di Yamamah. Ketika dia masuk Islam, dia berangkat umrah sampai Mekah. Apa kata orang-orang Mekah? Sabaud, engkau murtad, katanya, keluar dari agamamu. Apa kata Thumamah? La, walakinni aslamtu ma'a Rasulillah SAW, ma'a Muhammadin Rasulullah SAW. Tidak, tapi aku masuk Islam bersama Rasul SAW. Lalu Thumamah mengatakan, wallahi la ta'tikum habbatu hintah minal yamamah hatta ya'dhan fiha Rasulullah SAW. Demi Allah, tidak akan datang sebutir pun gandum kepada kalian yang biasa dikirim dari Yaman, tidak bakalan dikirim ke sini
sampai Muhammad SAW mengizinkan untuk dikirim ke sini. Betul jamaah. Pulang dari Mekah berangkat ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman gandum ke Mekah. Penduduk Mekah kelaparan. Mereka hidup susah. Padahal mereka itu pernah menyiksa Rasulullah SAW, memboikot Nabi SAW selama 3 tahun. Sampai para sahabat Nabi menceritakan bagaimana kesulitan mereka makan daun-daunan. Sehingga kotoran mereka seperti kotoran kambing, seperti kotoran binatang. Akhirnya penduduk Mekah, ketika mereka sudah merasa tidak ada cara lain untuk mendapatkan gandum, mereka mengirim utusan menuju Rasulullah SAW. Datang ke kota Madinah. Mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk menyambung rahim mereka, untuk ingat kepada penduduk Mekah. Karena Thumamah nggak mau ngirim gandum, bisa mati penduduk Mekah kelaparan. Akhirnya Rasulullah SAW, apa yang beliau lakukan? Apakah beliau berkata, kalian dulu pernah melakukan itu kepada aku? Ini kesempatan nih. Wah. Nabi SAW akhirnya mengirim kepada Thumamah bin Athal agar mengirim hintah, agar kembali mengekspor gandumnya kepada penduduk Makkah. Kita lihat bagaimana rahmatnya Rasulullah SAW. Ingat, man lam yarhamin nas, man la yarhamin nas, la yarhamullah. Barang siapa yang tidak mengasihi manusia, Allah tidak mengasihi dia. Maka tatkala kita mengasihi manusia, mengasihi ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini, pada hakikatnya kita sedang berusaha untuk meraih rahmat Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita kembali kepada Abu Luqman yang berada di studio pusat. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala, yang telah memberikan nasihatnya yang berharga kepada kita terkait bagaimana menyayangi apa yang ada di bumi. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memperdalam kajian kita di malam hari ini. Untuk mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ke nomor 0819896543 atau melalui line telepon di 0218236543. Dan untuk yang selanjutnya kita akan coba mengangkat pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat dari seorang ibu di Sidoarjo. Pertanyaannya, Ustadz, apakah maaf ana harus diucapkan kepada mantan menantu yang psikopat yang menganiaya anak ana yang sedang dalam keadaan hamil, sampai disakiti juga dengan pisau? Dan selain maaf ana yang apakah harus ana berikan, juga bagaimana sikap ana jika dia datang untuk melihat anaknya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah ya. Ada orang-orang yang terkena penyakit yang semoga Allah menyembuhkan mereka. Tadi disebutnya bagaimana sikap kita terhadap menantu yang psikopat. Ya, kasih sayang kita kepada seorang muslim itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman aw madhluman. Bantulah saudaramu, tolonglah saudaramu dalam kondisi dia berbuat zalim dan dalam kondisi dia dizalimin. Para sahabat bingung. Ya Rasulullah, hadzal madhlum. Kalau ini orang dizalimi, pantas kita bantu dia. Bagaimana kita membantu orang yang menzalimi orang lain? Takuffu anhu zulmahu. Kata Nabi SAW, engkau halangi dia dari berbuat zalim. Maka kondisinya sekarang kalau memang tadi udah diceritakan, udah bercerai, bagaimana sikap kita terhadap menantu yang seperti itu? Ya maafkan dia, nggak masalah, doakan dia, dan tidak harus diucapkan. Maaf tuh nggak perlu kita ngomong, kita harus diucapkan, tapi nampak dari sikap kita. Yang kedua, bagaimana kalau dia ingin menjenguk anaknya?
Itu termasuk hak seorang bapak untuk menjenguk anak. Sampai kapanpun, cucu ibu itu adalah anak dia. Dan tuh orang memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya dengan cara yang baik. Dia memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Maka apabila menantu datang hendak melihat anaknya, jangan diputus silaturahim tersebut. Di antara hal-hal yang membuat silaturahim itu putus adalah perceraian. Kalau anak ini ikut ibunya, maka sang ibu tidak akan berhenti menceritakan kejelekan bapaknya. Bapakmu itu kayak gini, bapakmu kayak gini. Udahlah, kalau memang bapaknya itu jelek, buruk, psikopat tadi disebutkan. Tapi apa pentingnya kita ceritakan kepada anak kita? Paling tidak kita ajarkan kepada dia, ini bapakmu, kau harus berbakti kepada bapakmu. Mungkin bapakmu memang memiliki banyak kekurangan, tapi tetap seorang anak walaupun sudah bercerai, dia wajib berbakti kepada bapaknya. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang tadi, kalau memang bapaknya itu dizolimin, dia membantu. Kalau bapaknya itu orang yang zalim, bagaimana dia membantu orang tuanya agar tidak menjadi orang yang zalim? Mungkin seperti itu caranya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan semoga menjadi solusi bagi penanya dan juga bagi kita semua para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat penanya melalui pesan singkat di nomor 021 melalui line telepon, mohon maaf, di 0218236543. Dan tidak lupa kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Silakan. Iya. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Endra di Batam. Di Batam. Silakan, Bapak. Ya, jazakallah khair, Ustaz, barakallah. Ustaz, mau nanya, Ustaz, kalau cara menyayangi anak tiri, dia perempuan gitu, Ustaz. Dia udah mulai dewasa gitu. Nah, itu. Anaknya sementara perempuan gitu. Kita kan laki-laki sebagai bapaknya, dari istrinya, anak-anaknya perempuan. Nah, itu aja mau tanya, Ustaz. Baik. Ya, makasih ya, Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Iya, Masya Allah. Ya, berkaitan dengan anak tiri ya. Dulu tuh ada istilah apa? Ibu kota tidak sejahat ibu tiri, kata mereka. Iya. Bagaimana sikap kita yang memiliki anak sambung mungkin ya. Biasanya ada seorang yang menikah dengan janda. Janda itu punya anak. Mau tidak mau, kita harus menyayangi dia. Memang dia bukan anak kita, tapi dia anak saudara kita dan anak istri kita. Rasul SAW, beliau menikah dengan janda-janda yang punya anak. Di antaranya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana kasih sayang beliau kepada anaknya Ummu Salamah? Makan bareng, duduk bareng, seakan-akan anak dia sudah. Karena biasanya ada orang-orang yang maunya sama ibunya doang, nggak mau sama anaknya. Sekarang kalau anak itu perempuan, bagaimana menyayanginya? Ya dengan mendidik dia dengan cara yang benar. Mendidik itu anak dengan cara yang benar ya. Dan anak itu jadi mahram buat dia sebenarnya. Anak itu mahram buat bapak tirinya ini, di mana tidak halal bapak tiri ini menikahi itu anak. Di antara bentuk kasih sayang kita kepada anak itu, ya umpamanya kita antar dia sekolah, kita duduk sama dia, kita belikan dia hadiah. Dia mau salaman sama kita, ya kita terima salaman dia, karena dia adalah mahram buat bapak itu. Segala bentuk yang bisa kita lakukan kepada anak kita, itu kita lakukan kepada dia. Walaupun dia itu anak tiri, tapi dia menjadi mahram buat bapak tiri tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabaibukumul lati fi hujurikum, dan anak-anak tiri kalian yang ada hidup bersama kalian itu termasuk mahram buat kalian. Sehingga kita
berbuat kebaikan kepada dia, kasih sayang kepada dia, sikap-sikap kita kepada anak kita, itu kita berikan kepada anak kita itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk selanjutnya masih kita akan angkat penanya melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Bapak? Dari Bapak Rosi, dari Madura, Pamekasan. Dari Madura, Pamekasan. Silakan Bapak Rosi. Ini pertanyaannya Pak Ustaz. Apakah boleh saya merasa kasihan sama muslim itu? Sedangkan muslim itu memakan ayam, Pak Ustaz. So, tolong mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Bisa diulangi, mohon maaf Bapak. Itu kan di Madura banyak sekali museng itu memakan ayam, Pak Ustaz. Terus sama saya itu dibunuh museng itu waktu makan ayam, Pak Ustaz. Oh iya baik. Apakah saya boleh merasa kasihan sama museng itu, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz. Nah, Masya Allah. Ya, ini bagaimana nih dengan musang-musang yang makan ayam ya. Kita piara ayam, kemudian datang tuh musang memangsa ayam kita. Apakah boleh kita membunuh musang itu? Kalau memang musang itu mengganggu dan membahayakan ayam-ayam kita, kita boleh membunuhnya. Tapi ingat, membunuh dengan cara yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, atas segala sesuatu. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Kalau kalian mau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jadi jangan sampai tadi Bapak Rosi dari Pamekasan membunuh itu musang karena kita sakit hati, lalu kita siksa itu musang. Yang mungkin kita ikat kakinya, lalu kita sungsang, lalu kita putar-putar. Usahakan ketika membunuh itu, bunuhlah dengan cara yang paling cepat, yang dia tidak merasa tersiksa dengan membunuh itu. Karena kalau kita membunuh, umpamanya dengan cara, ini diantara caranya yang nggak boleh itu adalah dengan membakar. Itu nggak boleh. Termasuk membunuh yang juga lama matinya itu dengan ditenggelamkan di air. Itu butuh waktu cukup lama sampai dia mati. Tapi kalau dia dibunuh dengan cara yang cepat, umpamanya ditembak, atau kalau dia ditangkap, atau sekarang alhamdulillah, musang ini apa bedanya sama luwak? Wallahualam, kalau musang itu luwak, bisa dibikin untuk kopi luwak itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk selanjutnya kita akan coba mengangkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Di antaranya dari seorang bapak di Sorong di Papua Barat. Pertanyaannya Ustaz, saya pernah dizolimi dan pernah keluar kata-kata sumpah. Bagaimana cara melepaskan diri dari sumpah supaya batal sumpahnya? Dan pertanyaan berikutnya, ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang yang telah menzolimi kita, apa itu termasuk rahmah? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik ya. Iya. Berkaitan dengan sumpah. Kadangkala kita apabila emosi, kita disakitin sama orang, kita nyumpahin orang itu tidak mau memaafkan orang itu, tidak mau ini, tidak mau itu, kita bersumpah. Apa yang harus kita lakukan terhadap sumpah kita itu? Para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, ingatlah dengan pesan Rasul SAW, la taghdab. Kalian jangan marah.
Kalau harus marah, Nabi SAW menganjurkan kita untuk diam, agar tidak keluar kata-kata yang akhirnya kita menyesal. Seperti tadi, ketika dia nyumpahin keburukan buat temennya, bahkan dia nyumpahin tidak mau ini, tidak mau itu, maka dia bisa menghapuskan sumpahnya itu dengan cara yang pertama, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Maidah ayat 89 ya. Surat Al-Maidah ayat 89, Allah mengatakan, "Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahrir raqabah." Kafarah untuk menembus sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin dari yang biasa kalian makan, dari makanan kalian, atau membelikan pakaian buat mereka. Kita beli pakaian buat 10 orang miskin, kita kasihkan, atau membebaskan budak. Faman lam yajid, kalau udah nggak bisa, nggak dapat tuh 3 ini, nggak bisa ngasih makan 10 orang miskin, nggak bisa beli pakaian buat 10 orang miskin, nggak bisa bebaskan budak, nggak bisa, ya udah, faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam, maka hendaklah dia puasa selama 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum, itulah kafarat untuk menembus sumpah kalian. Maka bapak tadi kalau memiliki sumpah-sumpah buruk, maka dia bayar tuh sumpahnya, tebus sumpahnya dengan yang Allah jelaskan di surat Al-Maidah ayat 89 ini. Bagaimana pertanyaan kedua tadi, orang yang mendoakan orang yang mendolimi, apakah itu termasuk rahmat? Nah, jadi pada hakikatnya kita itu diperbolehkan mendoakan keburukan orang yang mendolimi kita. Kalau ada orang menyakiti kita, menyakiti anak kita, lalu kita doakan keburukan buat dia, sebenarnya itu hak kita. Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 148, 149, Allah katakan, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zalim. Allah tidak menyukai, tidak cinta kepada ungkapan-ungkapan keburukan dari perkataan, kecuali bagi orang yang dizalimi. Dia boleh mendoakan keburukan. Wa kana Allahu sami'an alima. Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. In tubdu khairan, tapi kata Allah, kalau kalian menunjukkan kebaikan. Kita ini dizalimin, tapi kita tunjukkan kebaikan. Au tukhfuhu, atau kebaikan itu kita sembunyikan. Yaudahlah, kita tidak mengatakan memaafkan dia, tidak apa, tapi kita sembunyikan dalam hati kita maafkan dia. Au ta'fu ansu, atau kalian memaafkan keburukan, fa innallaha kana afuwan qadira. Maka sesungguhnya Allah itu Maha memaaf dan Maha kuasa. Artinya Allah tuh bisa menghancurkan orang yang berbuat dosa, tapi Allah malah maafkan. Maka tadi apabila dikatakan apakah kita memaafkan orang yang menzalimi kita, mendoakan kebaikan bagi dia, itu termasuk rahmat? Nah, seperti rahmatnya Rasul SAW ketika dizalimi oleh penduduk Taif, beliau malah mendoakan kebaikan buat mereka. Ini termasuk rahmat. Tapi kalau kita mau mendoakan keburukan, itu sebenarnya nggak apa-apa bagi orang yang zalimi, tapi memaafkan itu lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk selanjutnya kita akan coba kembali mengangkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Mohon maaf, tampaknya terputus. Kami persilahkan Anda yang telah mencoba untuk menghubungi kami untuk memutar kembali 0218236543. Mudah-mudahan tersambung kembali. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Ibu? Dari Imah di Tarakan. Di Tarakan. Baik, silakan Ibu. Mau tanya Ustaz, Iya. apakah berdosa jika kita diberi uang suami, lalu kita secara diam-diam memberi ibu kita sedikit tanpa sepengetahuannya, karena suami kita
rada pelit begitu, Ustadz. Baik. Itu saja yang ingin saya tanyakan, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Iya, jadi memang ada sebagian orang yang diuji dengan suaminya. Ada yang suaminya pelit, tadi disebutkan, sedangkan sang anak, sang istri kepingin berbuat baik kepada orang tuanya. Apakah boleh seorang wanita itu bersedekah tanpa sepengetahuan suami? Apabila uang itu sudah diberikan kepada istri, maka itu jadi milik istri. Jadi milik istri. Dan dia mau bersedekah, nggak harus suami tahu kalau itu sudah diberikan kepada istri. Apalagi mungkin orang tuanya sangat membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin." Mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang seharusnya mereka infakkan dan kepada siapa? Maka Allah katakan Muhammad kepada mereka, kebaikan yang kalian nafkahkan dari harta kalian itu yang paling berhak mendapatkan adalah kedua orang tua. Jadi apabila seorang anak perempuan dapat duit dari suaminya, kemudian dia kumpulin, lalu dia kirimkan kepada orang tuanya, insya Allah nggak masalah. Kalau itu sudah diberikan kepada sang istri, maka jadi haknya istri. Tapi kalau ada hal-hal yang besar yang diberikan kepada istri, agar tidak jadi masalah, ya kalau kita perlu izin. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Idul Adha, beliau memerintahkan kepada para wanita untuk bersedekah, tasaddaqna. Akhirnya para wanita dalam kondisi di lapangan itu lagi sholat Id, sebagian mengeluarkan antingnya dilemparkan kepada surbannya Bilal. Ada yang mengeluarkan kalungnya dilemparkan kepada surbannya Bilal. Tanpa izin suami. Kalau itu sudah menjadi milik istri. Hadza wallahu a'lam bishawab, dan suaminya didoakan semoga terbuka dan menjadi orang yang baik hati. Karena suami akan dapat pahala insyaallah dari apa yang dia berikan. Nah, tafadhal. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk yang berikutnya, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Dari seorang bapak di Pulau Nias. Ustaz, bagaimana sikap sebagai anggota Polri memperlakukan seseorang yang melawan hukum atau pelaku kejahatan Ustaz? Dan bagaimana itu kesabaran yang sesuai sunnah sebagai anggota Polri tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, kita sangat berbunga hati kita tatkala mendengarkan ada penegak-penegak hukum dari kepolisian ya, yang mereka sudah mulai kenal Islam yang sebenarnya, mereka mau mempraktekannya. Karena terus terang di masyarakat itu kan kadangkala bapak polisi ini dipandang sebelah mata sama mereka. Ini dikatakan zalim, ini itu macam-macam. Maka paling tidak kalau ada anggota Polri yang sudah ngaji ini, yang sudah belajar Islam, dia harus menunjukkan bagaimana seharusnya seorang muslim. Dalam kondisi dia menjadi polisi, dalam kondisi dia menegakkan kebenaran, dalam kondisi dia menegakkan hukum-hukum terhadap para pelanggar hukum itu sendiri, jangan sampai dia berbuat zalim. Artinya ada orang-orang yang melakukan kesalahan, mungkin dia bisa maafkan, dia maafkan. Tapi jangan lupa untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang melanggar umpamanya. Lalu dia tidak boleh memukul sembarangan. Karena tidak, ya pernahlah terjadi ada polisi yang memukul orang yang melakukan kesalahan sampai orang itu akhirnya cacat. Nggak boleh kita seperti itu. Itu bukan hak kita. Kalau dia memang hukumannya A umpamanya, ya udah, kita mengawal bagaimana fulan jadi dihukum A. Namun kalau ada orang-orang yang memang harus ditindak tegas, dan itu ada SOP-nya dari Polri sendiri umpamanya. Karena wallahu alam, saya mendengar
Ada yang memang orang-orang yang mencuri berulang kali, pencuri-pencuri motor itu akhirnya ditembak sama mereka. Itu nggak masalah. Dan itu bukan termasuk zalim kita. Karena dia berhak mendapatkan hal itu dan itu sesuai dengan aturan yang ada. Yang penting jangan sampai kita mendolimin orang. Karena kalau kita mendolimin orang, kezaliman itu kelak akan membuahkan kegelapan buat kita kehidupan untuk di dunia dan di akhirat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan harapan ana anggota-anggota Polri yang sudah kenal Islam yang benar nih bisa mewarnai di tempat dia. Karena ya bukan rahasia lagi masyarakat mengetahui apa yang terjadi di tubuh sana, di tubuh Polri sendiri ya. Kita doakan semoga Allah menjaga Bapak Kapolri kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga Bapak Presiden kita dan wakilnya serta semua orang-orang yang menjalankan negeri ini agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan menjaga dari penyesatan-penyesatan syaitan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan semoga Allah mengabulkan doa kita Ustaz. Dan untuk yang berikutnya kita akan coba kembali mengangkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Mohon maaf tampaknya terputus, silahkan Anda coba kembali. Dan tidak lupa kami mengingatkan bagi Anda penanya melalui line telepon, kami harapkan untuk mengecilkan dahulu televisi atau radionya. Silahkan. Iya. Halo. Silahkan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Dari daerah mana Bapak? Dari Tegal, Pak. Dari Tegal. Silakan Bapak. Tampaknya Pak, suaranya dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Silakan Pak. Ini Pak, mau tanya bahwa apa betul bahwa orang yang mati meninggal itu boleh difidyai? Gitu. Diapain Pak? Apa betul bahwa ada hukumnya bahwa orang yang meninggal itu boleh dibayar dengan fidyah? Oh, fidyah. Tinggal sholat itu. Fidyah sholat. Betul, ada hukumnya apa enggak? Dasarnya dari mana gitu? Itu saja Bapak. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ya ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Apakah apabila seorang muslim meninggal dunia, kemudian dia di waktu hidup itu meninggalkan sholat ya, karena mungkin dia sakit, apakah bisa digantikan sholat yang ditinggal itu dengan fidyah? Ini yang ana paham dari pertanyaan itu ya. Kalau salah mohon maaf. Kalau salah memahami soal berarti salah jawabannya. Berkaitan dengan fidyah untuk orang yang meninggalkan sholat, sholat itu tidak bisa digantikan. Beda dengan puasa. Rasulullah SAW mengatakan, man mata wa alaihi shaum shama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia meninggalkan puasa, sebagian mengatakan itu puasa nazar yang dia tinggalkan, maka keluarganya bisa menggantikannya. Adapun untuk sholat tidak bisa, karena sholat tidak bisa diganti. Sebuah kewajiban yang tidak gugur dalam kondisi apapun, kecuali dalam satu kondisi, akal itu tidak bersama dia. Orang yang tidak bisa sholat berdiri ini masalah ya di masyarakat kita. Mudah-mudahan yang mendengar kajian ini bisa menyampaikan kepada keluarganya yang sakit di rumah sakit. Kadangkala kalau ada yang sakit itu dia nggak sholat dengan banyak alasan. Salah satu alasan nggak bisa ke kamar mandi, dengan alasan ini najis atau gimana, maka berusaha apabila dia tidak bisa wudhu, maka diwudhukan. Keluarganya yang membantu dia mewudhukan. Diwudhuin, diambil kain ya, dibasahin, kemudian dibasuh tangan, wajahnya, tangannya, diusap kepalanya, dihadapkan ke kiblat. Kalau memang celananya najis bisa diganti-ganti. Kalau nggak bisa diganti ya tetap sholat dalam kondisi seperti itu. Tidak bisa wudhu gimana? Tayamum. Nggak bisa tayamum, dibantu tayamum oleh yang ada di situ. Kemudian nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa duduk rebahan.
Sholat ini kewajiban yang tidak gugur, bahkan dalam kondisi perang. Kondisi perang berkecamuk, belum perang. Kalau belum perang, sholat tentunya. Ini dalam kondisi perang, udah nggak tahu kiblatnya kemana, kondisinya gimana, tetap sholat. Maka kalau tadi dikatakan fidyah untuk menggantikan sholat, selama yang Anda tahu tidak ada, nggak bisa diganti. Maka jangan main-main dan jangan sampai kita mati meninggalkan sholat. Khususnya buat orang-orang yang sakit. Karena dia merasa nggak nyaman, ini itu, lalu dia meninggalkan sholat. Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Kita yang dulu rajin sholat, ketika sakit, tua nggak sholat. Kecuali orang itu pikun, udah lupa, maka nggak sholat. Dan tidak ada fidyahnya. Yang Anda tahu nggak bisa sholat itu difidyahin. Nggak aja orang itu menggantikan sholat yang dia tinggalkan dengan fidyah. Maka nasihat Anda, tolong nih orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah mau mati mungkin kondisinya, sholatnya dijaga agar mati husnul khatimah, ditutup dengan penutupan yang baik. Karena yang menjadi ukuran itu adalah ketika mati, bukan ketika hidup. Kalau ketika hidup dia rajin sholat, tapi ketika sakit-sakitan mau mati dia nggak sholat, maka itulah yang akan menjadi penutup dia. Na'udzubillahi min su'il khatimah, ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya, dan kita akan angkat pertanyaan terakhir Ustadz di kesempatan malam hari ini. Dan kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari seorang bapak di Jogja. Ustadz, bagaimanakah dalam mendidik anak dan menerapkan kasih sayang pada mereka? Bagaimana dengan prinsip pendidikan yang diyakini orang tua maupun guru yang berpendapat kalau ndak keras ndak akan jadi atau berhasil? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, iya. Tadi dikatakan ada sebuah prinsip orang tua, kalau nggak keras nggak akan jadi anaknya itu. Sebenarnya prinsip itu ada benarnya, tapi tidak untuk semua anak. Anak kita ini memiliki karakter dan tabiat yang beda-beda. Ada orang-orang ketika dikerasin, dia jadi benar. Ada orang-orang kalau dikerasin malah kabur dari rumah. Karena orang tuanya yang keras, anak itu kabur. Akhirnya tujuan menjadikan anak-anak itu benar malah nggak jadi. Maka didiklah anak dengan kasih sayang. Kasih sayang itu bukan berarti kita membiarkan anak-anak kita hidup manja, tidak. Kita didik mereka. Kalau perlu dipukul, dalam Islam diajarkan kita memukul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru auladakum bis-shalati sab'in." Suruh anak kalian salat mulai umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Bahkan nasihat Nabi alaihi salatu wasallam untuk meletakkan pecut, cemeti di rumah kita. Karena memang ada anak-anak yang takutnya cuma dengan seperti itu. Ya kita didik dengan cara seperti itu. Namun tetap memukulnya orang tua anaknya adalah memukul dengan kasih sayang. Tidak dengan emosi yang meluap-luap sehingga melukai anaknya, membuat cacat anaknya. Lah. Tetap memukul, ada tempat-tempat yang boleh dipukul, nggak boleh mukul wajah, kata Rasulullah SAW. Jadi mendidik anak dengan kekerasan itu ada benarnya, tapi tidak dalam semua kesempatan. Yang utama adalah dengan kasih sayang. Dengan cara diajarin, dididik. Tapi tetap baru nanti dengan memukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai mereka. Atau membuat mereka jadi cacat nantinya. Dan tempat-tempat khusus yang dipukul, ya seperti kakinya, belakang betisnya ini umpamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi sekaligus menutup pertemuan kita di malam hari ini Ustaz, dan kami mohon penutup dari antum. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik jamaah ya. Kita umat Islam, harapan ana semuanya memperhatikan ajaran-ajaran Islam, mengkaji tentang Islam, belajar nih
Dari waktu yang Allah berikan kepada kita, sisihkan waktu untuk mengaji, bawa keluarga ke tempat kajian, bawa istri, anak-anak ya, biarkan mereka mendengar, menyimak apa itu Islam yang sebenarnya. Dan dengan itu insya Allah Islam bisa mewarnai negeri kita. Karena kita ini mayoritas di Indonesia, tapi kadangkala hati ini bersedih tatkala yang mayoritas diwarnai oleh yang minoritas. Bukankah kita yang membawa kebenaran ini, yang seharusnya membawa lentera, menerangi negeri kita dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di malam hari ini dan juga memberikan jalan-jalan keluar dari antara yang diajarkan syariat kepada kita. Dan semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua dan menjadikan kajian kita di malam hari ini di antara sebab-sebab bertambahnya ilmu kita, baiknya amal kita, dan selamatnya kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Kami ucapkan jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam kajian-kajian mendatang, terkhusus dalam pembahasan Al-Adabul Mufrad bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala di setiap hari Senin pukul 8 malam sampai dengan selesai waktu Indonesia bagian Barat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.